Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, setelah membahas tentang kisi dua dimensi, ini membahas tentang kisi tiga dimensi. Nah, pada kisi tiga dimensi ini sendiri ada 14 jenis seperti yang ada pada layar, yaitu di triklinik itu ada 1, monoklinik ada 2, ortorhombik ada 4, tetragonal ada 2, kubus ada 3, oktogonal ada 1, dan heksagonal juga ada 1. Nah, seperti yang sebelumnya, kisi dua dimensi itu memiliki ciri masing-masing. Nah, sedangkan tiga dimensi juga sama, memiliki ciri juga seperti halnya kisi dua dimensi. Pada cirinya itu ya tetap juga dia berkaitan dengan kisi dan juga dengan sudut yang dibentuk oleh kisi kristal tersebut. Contohnya bisa dilihat juga di layar, perhatikan di triklinik, dia ada satu jenis. Nah, pada triklinik ini, triklinik kemudian nah, inilah contoh dari triklinik. Yang satu ini. Nah, ini triklinik satu jenis triklinik. Aduh, masih belum terbiasa menggunakannya. Ya, tulisannya jadi agak buruk. Nah, pada triklinik ini sendiri, seperti sebelumnya, bahwa setiap sumbu, ini kan karena tiga dimensi, dia memiliki tiga sumbu itu. Ada sumbu X, ada sumbu Y, dan juga ada sumbu Z. Nah, pada sumbu X ya sama, tetap menggunakan vektor A1. Kemudian sumbu Y-nya menggunakan vektor A2. Kemudian sumbu Z-nya menggunakan vektor A3. Nah, ini sebenarnya terserah kalau untuk yang ini, yang mana kita buat ini A1 juga bisa. Kemudian ini A2, kemudian ini A3. A3. Jadi ini merupakan vektor dari X-nya, ini merupakan vektor dari Z, sedangkan yang ke atas ini merupakan vektor Y-nya. Jadi sesuai dengan ciri khasnya, di mana A1 tidak sama dengan A2, tidak sama dengan A3. Berarti panjang kisi pada sumbu X, pada sumbu Y, dan pada sumbu Z itu tidak sama. Ini mirip seperti balok, hanya saja di sini perhatikan pada sudutnya. Kalau dia balok kan pada umumnya itu membentuk sudut 90 derajat semua, sedangkan di sini A tidak sama dengan B, tidak sama dengan gamma. Di mana di sini maksudnya bahwa sudut yang dibentuk oleh A1 dengan A3, A1 dengan A2 itu tidak bernilai 90 derajat. Dia lebih ke di bawah 90 derajat. Cuman di sini tidak ditetapkan berapa, yang penting sudut yang dibentuk oleh alfa itu tidak sama dengan beta, juga tidak sama dengan gamma, dan tidak sama dengan 90 derajat. Tidak sama dengan 90 derajat. Karena ini lebih condong ke sudutnya sudut lancip atau di bawah 90 derajat. Itulah kalau kristalnya itu membentuk kisi triklinik. Inilah ciri-cirinya. Jenisnya ada satu. Kemudian yang kedua, pada kisi tiga dimensi yang kedua, jumlah kisinya itu ada dua jenis. Bisa dilihat gambar di bawah triklinik tadi. Nah, coba perhatikan di bawah triklinik yang ini. Yang ini. Nah, di ini monoklinik ini sebenarnya inilah yang lebih mirip kepada lebih mirip lagi ke balok. Kalau pada bangun ruang, kita buat juga di sini. Ini umpamakan A1, ini A2, ini A3. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y, dan ini sumbu Z. Itulah kita buat kan. Nah, di sini alfa sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Jadi, sudut yang dibentuk antara
A2 dengan A1 ini 90. Yang dibentuk atau begini aja biar lebih mudah. Sudut yang dibentuk antara A2 dengan A3 itu 90. Sudut yang dibentuk antara A2 dengan A1 kita buat di sini. Di sini kita umpamakan pamannya 90. Kemudian di sini juga 90 antara A2 dengan A1. Kemudian antara A2 dengan A3 ini tidak 90 atau dia lebih condong ke sudut lancip. Makanya ini kalau ini kan semuanya miring. Semuanya miring. Dari sumbu X-nya miring, sumbu Y-nya juga miring. Sedangkan ini kalau dia pada sumbu Z sama sumbu X-nya, sumbu Y ya ke atas. Sumbu Y ke atas, sumbu X-nya ke kanan, ini membentuk 90 derajat. Tapi dia miring ke sumbu Z-nya. Miring ke sumbu Z. Sehingga ini balok yang miring juga. Kalau di ciri-cirinya kan di sini bisa dilihat. A1 tidak sama dengan A2, tidak sama dengan A3. Berarti panjang dari setiap kisinya tidak sama. Sedangkan sudut yang dibentuknya dua sudut di antara yang diapit oleh kisi ini ada yang 90 dan ada satu yang tidak 90, dia ke sudut lancip. Dia mirip triklinik, hanya saja masih ada bagian yang tegak. Kalau triklinik miring semua kan, sedangkan ini masih ada satu bagian yang tegak. Dan jenisnya sendiri ada dua. Kalau ini seperti pelajaran sebelumnya, ini merupakan konvensional. Konvensionalnya ini ada yang berpusat di badan. Nah, ini yang berpusat di badan karena di sini ada pusatnya. Bisa dilihat ini. Ini kristal yang berpusat di badan, sedangkan ini yang kubus biasa. Ya, bukan kubus, apa dibilangnya tadi? Monoklinik biasa. Ini monoklinik biasa, ini monoklinik yang berpusat di badan. Jadi ada dua jenis kalau pada monoklinik. Nah, selanjutnya lanjut ke kisi yang selanjutnya, ortorombik. Nah, pada ortorombik ini sendiri, ortorombik memiliki 4 jenis. Inilah dia keempat jenisnya. Jenis yang pertama itu dia hanya ortorombik biasa, tidak ada berpusat di badan atau berpusat di muka. Bisa dilihat di ciri-cirinya ortorombik ini. A1 tidak sama dengan A2, tidak sama dengan A3. Nah, ini dari ciri-cirinya kita mengetahui bahwa ini merupakan balok. Ini merupakan balok ya, karena tidak ada sisi yang sama. Terus pada sudutnya alfa sama dengan beta sama dengan gamma. Berarti di sini kan A1 tadi. A1, ini A2. Kemudian di sini ada A3, sudut ini A1-nya. Nah, semua sudut itu berbentuk 90 derajat, memiliki nilai 90 derajat. Berarti ini merupakan balok yang paling sempurna di antara yang dua di atas. Kalau yang dua di atas kan masih ada sisi yang miring. Nah, kan ini semua tegak. Berarti inilah yang paling cocok dengan balok. Nah, pada kristal balok ini dia memiliki 4 jenis. Yang pertama ini yang polos, bisa dibilang polos lah ya, yang tidak ada kristal lain kecuali di sudut-sudutnya. Sedangkan ini ada satu di pusat yang ini. Nah, ini ada di pusatnya sehingga ini bisa dibilang ortorombik, berpusat di badan. Sedangkan di sini ada dua. Itu ini yang pertama, yang di atas dan juga yang di bawah. Dia berpusat di muka, hanya saja dia hanya ada di bagian atas dan bawah, dia tidak ada di tengah. Nah, sedangkan yang ini jenis keempatnya ini berpusat di muka, yaitu ortorombiknya ini selain memiliki atom-atom di setiap sudutnya, dia juga memiliki atom di
setiap muka sisinya. Setiap permukaan sisinya memiliki atom tambahannya. Ini juga sama dengan pelajaran yang sebelumnya. Jadi ada 4 jenis. Yang satu yang biasa, yang polos, tidak ada atom lain. Yang kedua berpusat di badan, di tengah-tengah. Kemudian yang ketiga tadi ada berpusat di muka, hanya saja bagian atas dan bagian bawah saja. Kemudian yang ini berpusat di muka semua sisinya. Sisi atas, bawah, kiri, kanan, muka belakang. Ada semua. Kalau lebih mudah mengingatnya sebenarnya dari triklinik ini, triklinik, monoklinik, ortoromik ini semuanya balok. Hanya saja kalau triklinik semua miring. Kalau dia monoklinik, kalau triklinik tadi semua miring ya. Kalau monoklinik berarti mono, satu aja yang miring. Satu aja yang miring tidak membentuk 90 derajat, sedangkan kalau dia ortorombik semuanya 90 derajat. Tidak ada yang miring, ini tegak semua. Inilah yang lebih cocok dengan balok. Nah, kemudian masuk ke tetragonal. Tetragonal sendiri ada 2. Ini bisa dilihat ada 2 jenis. Nah, yang 2 jenis ini bisa dilihat di sini bagaimana bentuknya. Tetragonal itu sesuai cirinya, kita lihat dari ciri dari sudut pandang kisinya ya. A1 sama dengan A2 sama dengan A3. Nah, karena A1 sama dengan A2 tapi tidak sama dengan A3, maka kisi X, kisi pada sumbu X ini umpamanya kita buat A1 kemudian sama dengan A2. Kita buat ini A2 ya. A2 berarti ini sisi yang ini dengan sisi yang ini sama panjang. Kemudian tidak sama dengan A3. Nah, tidak sama dengan A3. Ini juga sebetulnya sama dengan ortorombik. Dia tetap balok juga, hanya saja kalau ini kan sisi dasarnya ini tidak sama panjangnya, sedangkan kalau ini sisi dasarnya itu panjangnya sama, berarti ini sisi dasarnya persegi panjang, sedangkan ini sisi dasarnya itu merupakan kubus, hanya itu saja. Maaf, bukan kubus, tapi persegi panjang, persegi, ini dasarnya persegi, sedangkan ini dasarnya persegi panjang, hanya itu saja bedanya. Tetapi karena ini ada 2 jenis, ada satu lagi jenisnya yang berpusat di badan. Inilah dia atom tambahannya yang berpusat di badan. Jadi 2 jenis. Jadi sama-sama balok, bedanya tadi dari atas kan, yang pertama itu yang di atas semua sudutnya miring, satu sudutnya miring, tidak ada yang miring, hanya saja dasarnya semua ini. Kalau yang 3 di atas ini kan, yang 3 pertama ini semua dasarnya itu persegi panjang. Kemudian yang keempat, tetragonal ini dasarnya persegi. Dasarnya persegi, tapi dia juga merupakan bangun ruang balok. Kemudian lanjut yang kelima, yaitu struktur kubus. Nah, kalau struktur kubus ini juga ada 2 jenis, yaitu yang sederhana, kubus sederhana, yaitu yang atom-atomnya itu hanya berada di masing-masing sudutnya, dan juga yang kedua jenis keduanya berpusat di badan, hampir sama dengan yang di atas ya. Tetragonal dengan kubus ini hampir sama, A1, A2, A3-nya sama kalau ini, sedangkan sudutnya mereka sama, yaitu 90 derajat. 90 derajat. Kalau yang tetragonal tadi sama semua 90 derajat, yang kubus juga semua 90 derajat. Yang membedakan hanya ada satu kisi A3-nya yang tidak sama, sedangkan pada kubus semua kisinya sama. Karena seperti kita tahu bangun ruang kubus itu merupakan bangun ruang yang sisinya semua sama. Sesuai dengan rumus volumenya juga kan, sisi kali sisi kali sisi, sedangkan ini panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu untuk kubus. Kemudian masuk ke yang tetragonal. Tetragonal itu ada 1 jenis. Kalau dilihat dari ciri-ciri kisinya, ini semua sama. Ini seperti kubus. Kalau dari segi kisi, A1 sama dengan A2 sama dengan A3. Tapi yang jadi pembeda dia dengan kubus, tetragonal dengan kubus ini yang membedakannya bukan di segi kisinya, tapi segi sudut yang dibentuk oleh kisinya.
alfa sama dengan beta sama dengan gamma, di mana alfa, beta, dan gamma itu lebih kecil dari 120 derajat, tapi tidak sama dengan 90 derajat. Ini lebih mirip kalau dalam kartu Joker itu diamond, yang diamond atau apa istilahnya kalau di Indonesia, yang dia kalau di kartu apa, kartu apa namanya ya, kartu remi ya, itu ada beberapa simbol, itu ada bentuk love atau bentuk hati, ada bentuk clover, ada bentuk spade, dan juga ada bentuk diamond. Nah, ini lebih condong ke bentuk diamond. Jadi bentuk diamond itu dua digabung. Jadi sudut-sudut diamondnya itu kalau bisa dibilang dia mirip seperti inilah. Jadi ada bentuk diamond. Nah, kemudian di sini juga ada bentuk diamond. Nah, kira-kira seperti inilah dia. Kalau bentuk dari trigonal ini, karena dari segi cirinya kan sama semua, panjangnya semua sama, hanya yang membedakannya bentuk sudutnya. Makanya ini lebih condong ke bentuk diamond, tapi diamond yang semua sisinya sama, tidak sama dengan sudutnya, tidak ada yang sama dengan 90 derajat. Berarti kemungkinan kalau trigonal ini, kalau dia bentuk diamondnya kan itu diamond digabung menjadi dua, ada yang atas bawah dan ada yang muka belakang, diamondnya digabung. Nah, tetapi pada trigonal ini, nah ini sudut ini kita membuat pemain sudut alfa, alfanya itu lebih besar dari 90 derajat, sedangkan pada betanya, ini kita buat beta, ini lebih kecil dari 90 derajat. Tapi kedua sudut ini lebih kecil dari 120 derajat. Meskipun dia lebih besar dari 90, tapi dia harus lebih kecil dari 120. Begitu juga dengan ini. Ini sudah jelas kan, karena dia lebih kecil dari 90, pasti sudah lebih kecil juga dari 120 derajat. Kemudian lanjut ke yang terakhir, ini heksagonal. Nah, kalau heksagonal, struktur heksagonal, kalau dari dua dimensinya kan sebelumnya sudah diperlihatkan bahwa kalau dia memiliki ciri hampir sama juga dengan trigonal ini, karena dia juga membentuk diamond. Hanya saja ini ujungnya menjadi segi 6. Nah, kira-kira seperti ini kan. Jadi pada struktur heksagonal ini dia memiliki ciri-ciri, coba lihat lagi ke atas. A1 sama dengan A2 tidak sama dengan A3, di mana sudutnya itu alfa sama dengan beta sama dengan 90, sedangkan gammanya sama dengan 120 derajat. Nah, lihat di sini, karena kan ujung-ujungnya dia akan jadi seperti ini. Kalau diambil satu sel primitifnya akan jadi seperti ini. Ini hampir sama juga dengan balok, tapi baloknya ini, kalau yang di atas kan baloknya dasarnya ini ada yang persegi panjang, ada yang persegi di bagian dasar ini. Kemudian kalau yang ini bentuk dasarnya itu bentuk dasar dari ini, trigonal. Bentuk dasarnya itu diamond, di mana sisi ini A1 dan A2-nya itu sama, atau ini A1, A2 ini sama. Tetapi A3 tingginya berbeda. Sehingga sudut yang dibentuk antara A1 dengan A3, yang dibentuk A2 dengan A3 itu sama dengan 90 derajat. Sedangkan kalau sudut yang dibentuk antara A1 dengan A2 itu tidak sama dengan 90 derajat. Sama dengan trigonal kalau bagian dasarnya.
Tapi kalau bagian tingginya tidak sama, karena ini lebih mirip ke ortorombik, monoklinik, atau triklinik. Hanya yang membedakan di sini adalah dasarnya, dasar dari atau alas dari bangunannya. Oke, sudah bisa dibedakan antara ke-14 jenis ini. Pada dasarnya kan kalau intinya itu hanya ada 7. Saya dari ke-7 ini memiliki beberapa jenis kisi. Ada yang jenis kisinya hanya 1, ada yang 2, ada yang 4. Tapi pada dasarnya ini hanya 7 dasarnya. Dan memiliki sedikit-sedikit saya perbedaannya. Kalau ini tadi semua sudutnya miring, tidak ada yang 90. Kalau ini hanya satu yang tidak 90, ini semua 90, ini semua 90. Nah, kalau ini yang membedakan tadi antara yang ini dengan yang ini, yang apa tadi? Yang ortorombik dengan yang tetragonal. Yang ortorombik dan tetragonal ini membedakan hanya dasarnya. Ini dasar alasnya di persegi panjang, sedangkan ini persegi. Kemudian masuk ke kubus, ini sama-sama persegi, tetapi hanya ini memiliki tinggi yang berbeda, sedangkan ini tinggi dengan sisi alasnya sama. Kemudian ini juga sama dengan yang di atasnya. Semua sisinya sama, hanya saja ini kan semua sudutnya 90, ini tidak sama dengan 90. Meskipun tidak sama dengan 90, semua sudutnya itu harus lebih kecil dari 120. Sedangkan heksagonal ini kan kita ambil sel primitifnya menjadi seperti ini. Dia sama dengan trogonal di atas, membentuk 90 derajat hanya pada dua sisi, antara A1 dengan A3, A2 dengan A3, tetapi antara A1 dengan A2 ini tidak sama dengan 90 derajat. Oke. Mungkin untuk kisi dasar 3 dimensi cukup sekian dulu. Untuk materi selanjutnya di video selanjutnya.